Ngantuk itu salah satu nikmat Allah. Kalau pas perang kok ngantuk itu berarti nikmat Allah. Tapi kalau pas sholat ngantuk itu godaan setan. Ya. Jadi orang kalau dalam perang kan situasinya tegang, stres mungkin ya, khawatir, cemas begitu, diliputi berbagai perasaan. Apalagi kondisinya kaum mukmin, pasukan muslim ketika itu lebih sedikit dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Orang-orang kafir jumlahnya 1000, sedangkan pasukan muslim 300. Secara hitungan manusiawi kalah pasukan Islam. Belum perlengkapannya mereka lebih lengkap. Melihat itu tentu ada tekanan psikologis bagi pasukan muslim. Kemudian Allah memberikan nikmatnya, dan ini diingatkan oleh Allah, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah timpakan kepada kalian rasa kantuk. An-nu'as itu rasa kantuk. Ingatlah ketika Allah menimpakan kepada kalian rasa kantuk, amanatan minhu, sebagai amanah. Amanah ini aman, untuk memberikan rasa aman, perasaan tenang, tentram dari Allah kepada kalian, sehingga kalian tidak merasakan ketakutan terhadap musuh, tidak khawatir dikalahkan oleh musuh. Langsung ngantuk, langsung enggak terbayang, tidak membayangkan kekalahan atau kemenangan musuh terhadap mereka. Selain itu Allah sebagai rasa aman dari rasa takut, menghilangkan rasa takut, kekhawatiran, kecemasan kalian yang mungkin terjadi ketika melihat banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah mereka. Di dalam perang Badar itu terjadi, juga di dalam perang Uhud juga terjadi. Di perang Badar jumlahnya pasukan muslim 300, pasukan musyrikin 1000. Di perang Uhud jumlah pasukan muslim 700, jumlah pasukan musyrikin 3000. Itu terjadi juga pada perang Uhud. Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian Allah menurunkan kepada kalian setelah kesedihan, setelah kegundahan, kecemasan, Allah turunkan rasa aman berupa kantuk yang menimpa sebagian dari kalian. Wa ta'ifatun qad ahammatun anfusuhum. Sedangkan segolongan yang lain telah dicemaskan oleh perasaan diri mereka. Abu Talhah bercerita, kuntu mimman asabahun nu'as yauma Uhud. Saya termasuk salah seorang yang terkena rasa kantuk pada perang Uhud. Walaqad saqata as-sayfu min yadi miraran. Pedang yang aku pegang ini berkali-kali jatuh. Yasqutu wa akhudhuhu wa yasqutu wa akhudhuhu. Pedang itu jatuh, kemudian saya ambil lagi, jatuh lagi, saya ambil lagi. Walaqad nadartu ilaihim yamiduna wa hum tahtal hajfi. Aku ketika itu melihat mereka, pasukan musuh itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang, sedangkan mereka berada di bawah perisai. Jadi
pasukan bertemu, mereka musuh berlindung di bawah perisai, kelihatan gerak-gerak mereka, sementara Abu Talha dan banyak pasukan muslim mengantuk. Warawal Hafidh Abu Ya'la an Ali radhiyallahu anhu qala ma kana fina farisun yawma badrin ghaira al-Miqdad. Di antara kami tidak ada seorang penunggang kuda pada perang Badar kecuali Al-Miqdad. Jadi seluruh pasukan muslim adalah pasukan pejalan kaki, infanteri ya, pasukan pejalan kaki. Nggak ada yang berkendaraan menggunakan kuda kecuali Al-Miqdad, hanya satu orang saja. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'imun. Kami melihat aku melihat pada pasukan kami dan tidak ada seorang pun di antara kami kecuali tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta syajarah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di bawah pohon. Wa yabki hatta asbaha. Beliau malam itu salat sambil menangis sampai subuh. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala an-nu'asu fil qitali amanatan min Allah wa fis salati minasy syaitan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mengantuk ketika perang adalah rasa aman yang diturunkan oleh Allah, sedangkan di dalam salat datangnya dari setan. Wa qala Qatadah an-nu'asu fil ra'si wan naumu fil qalbi. Ngantuk itu di kepala, sedangkan tidur itu di hati. Maksudnya kalau sudah tidur berarti hilang kesadaran. Kalau ngantuk itu mungkin antara sadar dan tidak sadar. Masih sadar tapi mengantuk. Adanya di kepala. Qultu amma an-nu'asu faqad asabahum yawma Uhud. Saya katakan, adapun ngantuk, faqad asabahum yawma Uhud, menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Wa amru dzalika masyhurun jiddan. Perkara ini merupakan hal yang sudah sangat masyhur. Artinya semua tahu bahwa pasukan muslim di perang Uhud itu mengalami kantuk. Wa ammal ayatul syarifatu innama hiya fi siyaqi qissati Badrin. Adapun ayat yang mulia yang tadi kita baca, konteksnya adalah dalam kisah perang Badar. Wa hiya dallatun ala wuqu'i dzalika aidan. Kalau di perang Uhud sudah sangat masyhur pasukan muslim mengantuk. Adapun perang Badar, berdasarkan ayat ini, maka kantuk itu juga terjadi pada pasukan muslim. Wa hiya dallatun ala wuqu'i dzalika aidan. Ayat ini menunjukkan tentang terjadinya kantuk itu juga pada perang Badar. Wa ka'anna dzalika ka'inun lil mu'minina 'inda syiddatil ba'si. Tampaknya hal itu terjadi pada pasukan orang-orang yang beriman ketika terjadi pertempuran yang sangat genting, yang sangat sengit. Litakuna qulubuhum aminatan mutmainnatan binasrillah. Agar hati mereka tenang, tentram, yakin terhadap pertolongan Allah. Wa hadza min fadlillah, dan ini merupakan karunia Allah
wa rahmatihi dan rahmat darinya, wa ni'matihi alaihim dan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karena itu di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, beliau berada di dalam tenda atau pos komando ya. Rasulullah berada di pos komando bersama As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sering bersama Rasulullah dalam berbagai keadaan. Dalam situasi-situasi genting, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sering bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika berhijrah berdua di dalam Gua Thur, itu diabadikan dalam Al-Quran. Itu salah satu kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah SAW dalam situasi-situasi yang sangat genting, termasuk ketika perang Badar beliau membersamai Rasulullah SAW. Beliau berdua, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdoa. Akhadat Rasulullah SAW sinatun minan naum. Kemudian Rasulullah SAW terkena mengantuk. Tsumastaiqadha muqtasiman. Setelah itu beliau bangun sambil tersenyum. Faqala, beliau bersabda, abshir ya Aba Bakr, hadza Jibrilu ala thanayahu an-naf'u. Wahai Abu Bakar, bergembiralah, ini Jibril ikut hadir. Di gigi serinya ada debu. Artinya Jibril hadir bersama pasukan perang Badar dan terkena debu peperangan juga. Jibril hadir dalam wujud manusia berarti. Summa kharaja min babil arish. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengabari Abu Bakar tentang kehadiran Jibril dalam perang Badar, beliau keluar dari pintu tenda. Wa huwa yatlu qaulahu ta'ala, beliau sambil membaca firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Akan dikalahkan al-jam'u, kelompok yang berkumpul itu, dan mereka akan dipalingkan ke belakang, mereka akan dijadikan melarikan diri. Yuwalluna dubur. Ayat surah Al-Qamar ya. Orang-orang kafir merasa punya pasukan yang banyak yang berkumpul bersatu padu untuk menghadapi pasukan muslim. Tapi di surat Al-Qamar dikatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Seberapa banyak pun berkumpul pasukan orang-orang musyrik itu, maka kumpulan pasukan itu akan dikalahkan dan akan dijadikan lari ke belakang, melarikan diri. Dan itulah yang terjadi di perang Badar, di perang Uhud, di peperangan-peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sering terjadi jumlah pasukan musuh itu jauh lebih banyak, berlipat-lipat. Tapi toh jumlah yang berlipat-lipat itu akhirnya dikalahkan dan mereka melarikan diri dari peperangan.
sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kumpulan pasukan itu akan dikalahkan. Meskipun jumlah mereka banyak, meskipun tampaknya mereka dikoordinasi dengan rapi, tetapi Allah menetapkan seperti itu. Kalau bertemu pasukan Muslim dengan pasukan kafir, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada pasukan Muslim. Kemudian selain diberikan kantuk, kemudian diturunkan juga hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air, yaitu air hujan. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas qala, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sara ila Badrin wal musyrikuna bainahum wa bainal ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah, turun, mengambil posisi ketika dalam perang Badar, di mana kaum musyrikin terletak di antara mereka dan air. Kaum musyrikin di belakangnya air, kemudian kaum musyrikin, kemudian baru pasukan Muslim. Ramlatun da'sah. Sementara tanah pasir itu tidak padat, ya. Da'sah itu lawan dari padat. Pasirnya tidak padat, sehingga kalau orang berjalan akan mudah tersangkut. Kuda berjalan begitu mudah terantuk karena pasirnya tidak padat. Wa asabal muslimina dhufun syadid. Kaum muslimin terkena kelemahan yang sangat. Wa alqa syaitanu fi qulubihim al-ghaidha. Setan menggoda, membisikkan di hati mereka kemarahan. Yuwaswisu bainahum. Setan berbisik kepada mereka, tazununa annakum awliyaullah ta'ala. Kalian menganggap diri kalian sebagai kekasih-kekasih Allah. Wa fikum rasuluhu. Di tengah-tengah kalian ada Rasul Allah. Wa qad ghalabakumul musyrikuna 'alal ma'. Sedangkan orang-orang musyrik mengalahkan kalian dalam posisi mendapatkan sumber mata air. Ini bisikan-bisikan setan ini melemahkan hati pasukan. Wa antum tusalluna mujnibin. Kalian sholat saja dalam keadaan junub karena nggak ada air. Fa antarallahu alaihim mataran syadida. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras. Fasyaribal muslimun, kaum muslimin bisa minum. Wa tatahharu, mereka bisa bersuci, bisa wudu, bisa mandi. Wa adhaballahu anhum rijzasy syaitan. Allah menghilangkan dari mereka godaan setan itu. Jadi godaan setan jadi hilang karena apa yang dikatakan setan itu, kalian sholat dalam keadaan junub, kalian nggak dapat air dan sebagainya, terbantah semua. Wa thabatar ramlu, kemudian pasir itu menjadi padat. Hina asabahul matar, ketika terkena air hujan. Wa masyan nasu alaihi wad dawabu. Orang-orang dan kendaraan bisa berjalan dengan mudah di atas pasir itu. Fasaru ilal qaum, sehingga mereka bisa berjalan mendekati pasukan musuh.
wa amaddallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bi alfin minal malaikah. Allah memberikan bantuan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman 1000 malaikat. Fakana Jibril fi 500 mujannadah. Jibril berada di antara 500 pasukan malaikat di sayap kanan. Wa Mikail fi 500 mujannadah. Mikail berada di 500 pasukan malaikat di sayap kiri. Wa ahsanu ma fi hadha ma rawahu al-Imam Muhammad bin Ishaq. Yang terbaik mengenai hal ini adalah apa yang dikisahkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, sahibul Maghazi, penulis kitab Al-Maghazi, rahimahullah. Haddatsani Yazid bin Rumana an Urwah bin Az-Zubairi qala, telah bercerita kepadaku Yazid bin Ruman dari Urwah bin Zubair. Ia berkata, ba'atsallahu as-samaa'a wa kana al-wadi dahsan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, sedangkan lembah ketika itu tanahnya gembur. Fa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ma labbada lahumul ardh. Hujan itu menimpa Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang menyebabkan tanah menjadi padat. Tanah yang tadinya gembur menjadi padat, gembur karena pasir. Dengan hujan itu, hujan yang turun menjadikan tanah itu padat. Walam yamna'hum minal masiri, dan tanah tidak menghambat mereka dari perjalanan. Wa asaba Quraisyan ma lam yaqdiru ala ayyartahidu ma'ahu. Sementara orang-orang Quraisy terkena apa yang menjadikan mereka tidak mampu berjalan bersamanya. Maksudnya hujan yang menimpa kaum muslimin itu menyebabkan tanah menjadi padat, sementara yang menimpa orang-orang musyrik justru menyebabkan mereka sulit untuk bergerak. Allah alam, mungkin apa menjadi becek atau bagaimana, tidak disebutkan di sini. Wa qala Mujahid, anzalallahu alaihimul matar qabla an-nu'as. Imam Mujahid mengatakan Allah menurunkan kepada mereka hujan sebelum rasa kantuk. Fa'atfa'a bil matari al-ghubara. Dengan hujan itu Allah menghilangkan debu-debu. Wa talabbadat bihil ardu. Tanah menjadi padat. Wa tabat nufusuhum. Mental kaum muslimin menjadi baik, kejiwaan kaum muslimin menjadi baik. Wa thabata bihi aqdamuhum. Kaki mereka menjadi kokoh. Jadi turunnya hujan ini diantaranya adalah ditujukan untuk membersihkan atau mensucikan kaum muslimin. Wa anzala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Digunakan untuk bersuci. Yang kedua, menghilangkan godaan setan. Yudhiba 'ankum rijzasy syaitan. Kemudian waliyarbita 'ala qulubikum, untuk menguatkan hati kalian. Dengan turunnya hujan itu hati mereka menjadi semakin kuat. Wa yusabbita bihil aqdam, dan ini secara mentalnya lebih kuat. Kemudian kaki, secara zahir kaki mereka juga lebih mantap. Yusabbita bihil aqdam. Wa qawluhu liyutahhirakum bihi ay min hadatsin asghar aw akbar wa huwa tadhhirudz zahir.
Firman Allah liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian dengan air hujan itu, maknanya adalah mensucikan dari hadas kecil dan hadas maupun hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin, buang air besar maupun buang air kecil. Itu menyebabkan orang wajib berwudu. Kalau hadas besar seperti junub, mereka harus mandi. Dengan turunnya hujan itu, kaum muslimin bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Dengan demikian kita boleh bersuci dengan air hujan. Air hujan salah satu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Wa yudhiba ankum rizza syaitan, ay min waswasati au khatirin sayyi, dari godaan atau pikiran-pikiran buruk. Rizza syaitan ini maksudnya bisikan-bisikan atau pikiran buruk. Wa huwa tathhirul batin, di sini adalah melengkapi bersihnya zahir, kebersihan zahir dengan bersuci, wudu, mandi, itu dilengkapi dengan kebersihan batin dari godaan setan. Ada wa huwa tathhirul batin, jadi bersihnya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan keadaan lahir, juga membersihkan keadaan batin. Lahir kita, pakaian kita dibersihkan, badan kita dibersihkan dari hadas, maka juga batin kita tentu juga perlu dibersihkan dari godaan-godaan setan, pikiran-pikiran yang buruk dari syubhat dan syahwat. Kama qala ta'ala fi haqqi ahli jannah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli jannah, alaihim thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Mereka mengenakan kain-kain atau pakaian-pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau, wa istabrak, dan sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka dihias dengan gelang-gelang dari perak. Fahadha zinatul zahir, orang-orang penduduk surga itu diberi perhiasan zahir, pakaian yang indah dari sutra. Kalau di akhirat kita boleh memakai sutra. Kalau di dunia laki-laki tidak boleh memakai sutra. Siapa yang memakai sutra di dunia maka dia akan tidak mendapatkan sutra di akhirat. Siapa laki-laki yang mengenakan emas di dunia, dia tidak akan mendapatkan emas di akhirat. Penduduk surga itu diberi perhiasan zahir, pakaian yang bagus, perhiasan perak, juga emas. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Selain itu mereka diberi minuman oleh Tuhan mereka, oleh Rabb mereka, syaraban tahura, dengan minuman yang mensucikan. Mensucikan apa? Mutahhiran lima kana min ghillin aw hasadin aw tabaghudin, membersihkan batin mereka dari perasaan dengki, iri, dan kebencian, saling membenci. Ini termasuk hal-hal yang mengotori hati, mengotori batin. Kalau di batin kita, di hati kita ada rasa iri, dengki, atau kebencian kepada orang lain, ini akan mengotori batin kita. Orang di surga diberi minuman yang bisa membersihkan itu semua, membersihkan kondisi batin dari iri, dari dengki, dari rasa perasaan saling membenci. Wa huwa zinatul batini wa taharatihi. Ini merupakan perhiasan batin dan kebersihan batin. Waliyarbita ala qulubikum, dan agar Allah mengokohkan hati mereka, menguatkan hati mereka. Dengan apa? Dengan kesabaran dan keberanian untuk berhadapan dengan musuh. Wa huwa syaja'atul batin,
kesabaran dan keberanian untuk menghadapi musuh ini adalah keberanian batin. Wa yutsabbita bil aqdam, dan meneguhkan kaki. Wa huwa syaja'atul zahir, ini adalah keberanian zahir. Keberanian itu ada yang di dalam batin, juga ada di dalam zahir. Di dalam zahir dengan teguh kokohnya kaki. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat. Wahai Nabi, ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah perbantukan untuk kaum muslimin di perang Badar. Allah berfirman kepada para malaikat itu, mewahyukan kepada para malaikat itu, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Fathabbitul ladzina amanu, maka kukuhkanlah, kuatkanlah orang-orang yang beriman. Aku bersama kalian, membantu kalian dan menolong kalian. Maka kuatkanlah tekad orang-orang yang beriman. Kuatkan semangat orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kalau orang-orang beriman dikuatkan hatinya, dikuatkan tekadnya, maka Allah katakan, aku akan menimpakan di hati orang-orang kafir ar-ru'ba, ketakutan. Ketakutan itu ada pada pasukan kafir. Itu salah satu sebab kemenangan. Karena ketika terjadi peperangan, di dalam diri pasukan kafir itu ada rasa takut. Bahkan di dalam hadis, rasa takut itu sudah muncul sejak sebulan sebelum terjadinya peperangan. Ketika orang-orang kafir mendengar pasukan muslim akan berangkat berperang, mereka mendengar itu sebulan sebelum terjadinya perang, itu rasa takut itu sudah meliputi mereka. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin disebabkan munculnya perasaan takut itu. Akan aku timpakan kepada hati orang-orang yang kafir itu perasaan takut yang amat sangat, dan kehinaan dan kerendahan. Fadribu fawqal a'naq, maka wahai orang-orang yang beriman, pukullah mereka di atas leher, maksudnya di kepala mereka. Pukullah mereka di kepala mereka, kepala orang-orang kafir itu. Wadribu minhum kulla banan, dan pukullah setiap anggota tubuh dan setiap persendian. Jadi memukul kepala, kemudian memukul tangan dan kaki mereka. Ay idribul ham fafalliquha wahtazzur riqab faqatti'uha. Pukullah kepala mereka sampai terbelah, dan tebaslah leher mereka sehingga terputus, dan potonglah tangan dan kaki mereka. Nah ini dalam peperangan seperti itu ya. Perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh. Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulah.
Kenapa sampai disyariatkan membunuh mereka? Dikarenakan mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Syaqullaha wa rasulahu. Hal itu disebabkan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Mukhalafatuhum li amrillahi wa rasulih. Mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah sangat keras hukumannya. Di antara hukuman Allah di dunia adalah melalui tangan orang-orang yang beriman di dalam peperangan itu. Dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Demikian itulah azab yang aku segerakan bagi kalian wahai orang-orang kafir yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya di dunia. Maka rasakanlah azab itu di dunia, dan kalian di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang wa anna lil kafirina adzaban, nanti di akhirat akan mendapatkan azab di neraka. Jadi di dunia orang-orang kafir itu akan merasakan azab itu. Di akhirat juga mereka akan mendapatkan azab itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan kisah perang Badar. Beliau mengatakan, faqala Abu Jahlin. Beliau mengisahkan bahwa Abu Jahal ketika perang Badar itu mengatakan, la taqtuluhum qatlan walakin khuduhum akhdan. Kalian jangan membunuh orang-orang muslim, tetapi tawanlah mereka hatta ta'rifuhum alladhi sana'u min ta'nihim fi dinikum. Sampai kalian mengetahui, atau tu'arifuhum, kalian beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, di mana mereka mencela agama kalian. Wa raghbatuhum 'anil Lat wal Uzza, mereka membenci Lat dan Uzza. Ini perkataan Abu Jahal ya kepada pasukannya. Fa'auhallahu ilal malaikah, maka Allah mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan timpakan di hati orang-orang kafir itu perasaan takut yang sangat, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tangan dan kaki mereka. Pada akhirnya Abu Jahal terbunuh, la'anahullah, bersama 69 orang. Jadi 69 pasukan orang-orang musyrik terbunuh. Salah satunya adalah Abu Jahal. Wa usira Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth ditawan. Faqutila sabran. Dia dibunuh, dieksekusi. Ya, karena Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sangat keras permusuhannya, maka dia ditangkap kemudian dieksekusi juga. Fa dzalika sab'ina qatilan. Maka dengan terbunuhnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, jumlah pasukan musyrik yang terbunuh di perang Badar genap 70. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya di dunia juga di akhirat. Di antara bentuk azab-azabnya adalah ketika mereka terbunuh di dalam peperangan. Itu yang terjadi di perang Badar, perang Uhud, di perang-perang yang lain yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin atau kaum kufar. Itu bagian dari azab yang ditimpakan kepada mereka. Demikian aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.